Indonesia kemarin mencatatkan ada lebih dari 33.000 kasus COVID-19 baru dalam sehari dengan kasus aktif yang menembus angka 160.000. Pemerintah mengakui kapasitas tes tak bisa mengejar kecepatan penularan kasus, sementara keterisian rumah sakit semakin tercekik. Intervensi aturan yang tegas dengan pengetatan pembatasan harus segera dilakukan sebelum fasilitas kesehatan bertumbangan. Kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan terjadi di akhir Februari. Tapi tadi kami sudah sampaikan bahwa di negara-negara lain bisa 3 kali sampai 6 kali dibandingkan puncaknya Delta, di mana puncaknya Delta di Indonesia 57.000 kasus per hari. Pemerintah telah memprediksi puncak gelombang COVID-19 akibat varian Omikron bakal 3 kali lebih tinggi dibandingkan puncak Delta Juli 2021 lalu. Namun saat ini, tanda-tanda bahaya itu sudah mulai terlihat. Per 5 Februari, Indonesia mencatat 33.729 kasus COVID-19 dalam sehari. Angka kasus aktif pun kini telah menembus 160.000 dengan 44 pasien meninggal dunia. Pemerintah mengakui kapasitas tes COVID-19 saat ini tak mampu mengejar tingginya penularan varian Omikron yang secepat kilat. Ya, memang untuk kasus Omikron begitu cepat. Kita mengakui bahwa kita melakukan tracing pada kasus Omikron ini demikian sulit karena self-check pada kasus Omikron ini melebihi kemampuan kapasitas percepatan tracing yang kita akan bisa lakukan. Dengan penambahan pasien yang kini sudah menembus 33.000 orang per hari, kebutuhan lokasi isolasi terpusat menjadi sangat mendesak. Dengan kondisi-kondisi pasien tertentu yang dia tidak bisa tinggal di rumah, maka ada satu tempat seperti yang sudah ada di DKI. Kemampuan daerah memang tidak sama. DKI sudah sangat siap saya kira dengan ada Wisma Atlet, rumah susun Pademangan dan sebagainya. Di beberapa wilayah yang lain provinsi yang besar, terutama yang di 5 wilayah saat ini yang sedang tinggi kasusnya, mereka sudah punya tempat-tempat itu. Nah, ini sekarang diaktifkan kembali saya kira. Jadi ini pusat-pusat isolasi mandiri yang terpusat ini harus disiapkan. Di DKI Jakarta saja, angka keterisian rumah sakit begitu cepat melonjak dari 15 Januari yang hanya 12%, kemudian hanya dalam 2 pekan menjadi 54%, dan per 5 Februari lalu sudah mencapai 63%. Angka keterisian rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran per tanggal 5 Februari saja sudah menembus 73,86%. Rumah sakit Pademangan dan rumah sakit darurat di Rusun Daan Mogot pun disiapkan untuk menambah kapasitas pasien. Sudah kita siapkan untuk satelitnya, yaitu di Pademangan. Demikian pula kita sudah siapkan sebagai cadangannya adalah Rusun dan Mogot, yang apabila meningkat terus, kita akan bisa untuk penampungan COVID yang ada di sana. Tak hanya keterisian tempat tidur isolasi, angka keterisian ruang rawat intensif atau ICU rumah sakit di DKI Jakarta juga ikut naik. Per 5 Februari, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat angka keterisian ruang rawat ICU sudah mencapai 31%. Padahal Kementerian Kesehatan menyebut derajat keparahan varian Omikron lebih rendah dari varian Delta. Namun semakin banyak warga lanjut usia yang masuk rumah sakit karena COVID-19. Rumah sakit pun harus bersiap mengonversi tempat tidur dan ruang rawat menjadi khusus COVID-19 bila kasus semakin melonjak. Ini bahwa walaupun peningkatan kasusnya meningkat, tetapi keterisian rumah sakitnya rendah. Sebagian besar bor rumah sakit yang terisi pada kasus Omikron ini didominasi oleh kasus-kasus yang asimptomatik dan kasus-kasus ringan. Sehingga mungkin kebutuhan kita atas rumah sakit untuk kasus Omikron ini tidak sebesar kasus Delta. Ada 5 wilayah terus terang yang saat ini sedang ada kenaikan. Tapi ini belum dikonversi maksimal seperti halnya pada saat di bulan Juli saat Delta itu naik. Artinya rumah sakit sudah menyiapkan untuk kapasitas tempat tidur dan dia akan melakukan sebuah upaya untuk beberapa skenario. Skenario yang saat ini masih di skenario yang dengan lonjakan kasus biasa. Tapi kalau kemudian ini cenderung naik, maka akan konversinya akan disiapkan juga untuk kemudian masuk ke seperti yang pada persiapan di bulan Juli di tahun lalu. Nah, ini
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI memprediksi fasilitas kesehatan Indonesia bakal kepayahan menangani tsunami pasien COVID-19 jika kasus aktif sudah menembus angka 300.000 kasus pada pekan depan. Pemerintah harus segera melakukan intervensi aturan untuk menekannya. Nah, maka itu kalau kita sudah menyentuh kasus 300.000 kasus aktif, dan itu boleh jadi akan terjadi dalam satu minggu ke depan dengan laju kenaikan lebih dari 30.000 kasus per hari ya. Jadi kalau 1 minggu ke depan kita tidak melakukan upaya yang signifikan menuju flattening the curve atau pelandaian kurva, maka tentu saja kita pun akan mendapatkan kepayahan ya, tekanan pada vaskes kita. Dan jadi kita harus mengakui bahwa di saat prevalensi yang sudah cenderung naik ini, kita agak lemah dan kecolongan pada kendali hulu. Nah, maka itu kita mengingatkan kembali melalui Pak Wamen di sini dan juga multi stakeholders kita agar intervensi hulu itu bukan sekedar himbauan saja, tetapi harus ada kebijaksanaan dari kebijakan, apakah penyesuaian melalui leveling PPKM atau kebijakan yang kuat, karena tujuan kita adalah melandaikan kurva. Jadi kalau terjadi penyiapan fasilitas yang luar biasa, tetap akan jebol karena Omikron ini lebih cepat dan lebih dahsyat. Memang, pemerintah belum secara resmi menyatakan Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Namun upaya pencegahan harus dilakukan bersama-sama. Selain masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, pemerintah juga harus berani mengintervensi dengan aturan yang tegas. Apapun variannya, COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Tim Liputan, Kompas TV.